Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberi kesempatan, masih ada sisa usia dan insyaallah kita isi usia ini dengan amal-amal terbaik, amal-amal soleh. Dan salah satu amal soleh terbaik pada saat ini adalah kita berkumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu, menambah ilmu dan juga bisa menambah silaturahmi di antara kita. Materi bahasan kita adalah materi yang ringan dalam arti termasuk amalan yang keseharian, yaitu tentang sholat. Masih banyak hal-hal yang akan kita bicarakan tentang sholat, dan insya Allah mudah-mudahan nanti di akhir kita baru sampai bicara tentang kaifiyat sholat. Nah, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian sholat secara bahasa, secara istilah, kemudian landasan ideologis atau dalil-dalil yang menjadi dasar kenapa kita melakukan sholat. Jadi sehingga kita melakukan sholat ini dengan sangat yakin karena memang ada dasarnya, tidak sekadar melakukan tanpa alasan, tapi sangat jelas alasannya. Kemudian kita sekarang akan bicara tentang syarat dan rukun salat. Pada prinsipnya setiap amal itu mungkin diterima atau mungkin sah atau mungkin tidak sah. Setiap amal itu mungkin diterima atau mungkin saja tidak diterima. Termasuk juga setiap amal yang kita lakukan itu mungkin saja mendapat pahala atau bisa saja tidak dapat pahala. Gitu. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi berkaitan dengan amal. Jadi amal itu pasti dilakukan. Amal diantaranya adalah sholat. Sholat itu pasti dilakukan. Tapi bisa saja ada yang sholatnya sah, gitu, menurut pandangan Allah. Ada juga yang sholatnya tidak sah. Kalau sudah tidak sah sholatnya, kira-kira diterima atau tidak? Tidak diterima. Itu kan ya. Tidak sah. Jadi, karena tidak sah, ya pasti tidak diterima. Jadi bisa terbayang kalau amal itu terus dikerjakan setiap waktu tidak tertinggal, tapi ternyata tidak sah. Nah, kalau tidak sah berarti tidak diterima. Nah, berarti yang diterima itu harus syaratnya sah. Nah, kalau sholat itu sudah sah, maaf tadi, jadi amal itu bisa sah, bisa tidak sah. Jadi amal itu dikerjakan ternyata tidak sah, kan itu ya. Nah, sekarang kalau sudah sah, apakah diterima atau tidak? Nah, ini juga mungkin diterima, mungkin tidak. Nah, kalau amal itu sudah sah dan diterima, lalu apakah amal itu akan mendapat pahala atau orang itu akan mendapat pahala dari amal itu? Gitu ya. Bisa mendapat pahala ataupun mungkin tidak mendapat pahala. Nah, berarti hal-hal ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa disepelekan. Jadi berarti amal itu tidak asal amal, termasuk sholat berarti tidak asal sholat, kan gitu. Nah, rugi sekali kalau sholat itu tidak pernah ditinggalkan, tapi jangankan sholat itu sampai ke pahala, bahkan diterima pun tidak, atau bahkan sahnya pun tidak. Nah, maka ini harus menjadi respect, harus jadi perhatian kita. Betapa persoalan amal ini menjadi sangat penting. Mungkin orang akan mengatakan, wah, belum tentu, jangan suka agul dengan amal karena belum tentu amal itu diterima. Nah, kita melihat bahwa amal itu sebetulnya bukanlah termasuk sholat, bukanlah amal susuganan gitu, ya. Tapi amal itu harus yakin, harus pasti dari awal. Memang dunia itu bukan tempatnya untuk diterima atau tidak diterima sebuah amal. Kita tidak tahu karena itu nanti ada waktunya. Ya, ada waktunya nanti di hari pembalasan Allah akan membalas dan nanti akan melihat amal-amal kita.
Nah, jangan sampai menyesal kemudian. Padahal dari awal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, sudah dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana amal itu yang sah itu seperti apa, amal yang diterima itu seperti apa. Nah, jadi jangan berpikir mengatakan yang penting mah beramal gitu, karena orang yang mengatakan seperti itu pun belum tentu amal dia itu diterima oleh Allah. Ya memang belum waktunya. Tapi jangan sampai kemudian kita menyesal nanti di saat amal kita diperiksa ternyata amal kita tidak cukup untuk memenuhi syarat. Nah, ini bagian dari usaha kita, ya, bagian dari upaya kita. Makanya di dalam Islam itu yang saya pahami, jadi amal itu tidak orientasinya bukan kepada hasil, tapi proses. Gitu. Jadi proses yang paling penting. Nah, yang pertama dulu kita syarat tentang amal itu bisa sah atau tidak sah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu sah? Apa itu sah? Sah itu artinya terpenuhi rukun dan syarat. Jadi ma yastami'u fihi ruknu wa syarat. Jadi para ulama mendefinisikan bahwa yang disebut dengan sah itu adalah ketika terkumpul di dalamnya rukun dan syarat. Artinya kalau rukun itu tidak ada, berarti tidak sah. Rukunnya ada, tapi syaratnya tidak ada, berarti tidak sah. Nah, berarti sah itu harus terpenuhi rukun dan syarat, atau syarat dan rukun. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan syarat? Apa yang dimaksud dengan rukun? Kan gitu masalahnya. Syarat, apa syarat? Syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Ya, hal-hal yang harus dipenuhi atau hal-hal yang akan menentukan sah dan tidak sahnya sesuatu, dan hal itu di luar sesuatu yang sah itu atau yang disahkannya. Sekali lagi, syarat itu adalah sesuatu yang akan menentukan sah dan tidak sahnya sesuatu, dan sesuatu itu bukan bagian dari sesuatu yang akan disahkannya. Contoh misalkan, apa syarat sahnya sholat? Wudu misalkan. Nah, wudu itu menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Tapi wudu itu bukan bagian dari sholat. Jadi syarat itu di luar, gitu. Di luar. Tapi walaupun berada di luar sesuatu amal yang akan ditentukan sahnya itu, dia sangat terkait dengan amal itu. Misalkan syarat diterima untuk masuk perguruan tinggi itu harus punya ijazah misalkan. Nah, ijazah itu bukan bagian dari perguruan tinggi, tapi ijazah itu akan menentukan dia diterima atau tidak, atau sahnya atau tidak sebagai seorang mahasiswa. Nah, sholat juga begitu. Ibadah-ibadah lain itu, setiap ibadah itu pasti ada rukun dan syaratnya. Nah, sehingga tidak mungkin orang bisa beramal dengan baik kalau dia tidak mengetahui rukun dan syaratnya. Dan rukun dan syarat itu hanya bisa dipahami, diketahui lewat belajar. Gitu. Jadi taklim, belajar itu mutlak gitu. Karena itu dalam rangka untuk memenuhi atau mengetahui tentang sahnya sesuatu. Sebut saja sholat. Bagaimana sholat yang sah? Ya harus terpenuhi syaratnya, rukunnya. Lalu apa rukun dan syaratnya? Ya harus dipelajari. Nah, itu belajar itu sesuatu yang harus. Walaupun amalan-amalan di dalam Islam itu kan bukan amalan-amalan yang sulit sebenarnya. Jadi amal-amal dalam Islam itu adalah amal yang relatif mudah untuk dilakukan, terutama sholat. Apa yang susah dari sholat itu kan tidak ada. Dalam arti prakteknya gampang. Asal orang mau rajin datang ikut di masjid bareng-bareng, terus beberapa kali, saya kira untuk gerakan dia pasti tahu. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya kan untuk praktek-praktek itu. Tetapi kalau kemudian ditanya tentang alasan-alasan, nah inilah yang harus dipelajari. Nah, kita juga misalkan di dalam Al-Quran di surat Al-Quran itu Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Artinya pastikan bahwa apa yang kamu lakukan itu tahu ilmunya. Inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kaitannya ketiga potensi itu dengan amal tadi? Nah, berarti sebenarnya apa yang dilakukan biasanya berdasarkan apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dia pikirkan, kan gitu. Tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali pasti ada kaitan dengan penglihatan, pendengaran, pikiran. Ibu-ibu misalkan kenapa pakaiannya seperti itu? Ya karena dia melihat model yang sedang tren. Nah berarti apa yang dia lihat maka akan dia lakukan. Apa yang dia pikirkan. Nah makanya penglihatan, pendengaran, pikiran itu jangan asal dengar, jangan asal lihat, jangan asal memikirkan. Maka pastikan apa yang dilihat, yang dipikirkan, yang didengar itu adalah benar sesuai dengan tuntunannya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga paling tidak kita bisa menjawab, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya melihat. Misalkan kalau Rasul mengatakan solu kama ru'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Lalu ditanya, kenapa kamu salatnya begitu? Karena saya melihat Rasul salatnya begitu. Kira-kira para sahabat waktu itu mungkin begitu. Ketika ditanya, kenapa kamu salatnya begitu? Karena saya melihat. Berarti apa yang dia lakukan berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, kalau di zaman Rasul hanya Rasul yang bisa dilihat atau figurnya kan jelas Rasul. Tapi kalau sekarang banyak praktek sholat yang bisa dilihat gitu. Bahkan bisa saja sekarang ada 10 orang yang sholat bisa 10 macam gerakan sholat kan bisa saja kan begitu. Si ini beda dengan yang ini, yang bikin banyak ini kan gitu. Jadi terbayang gitu kan kalau melihat dalam pengertian hanya melihat tanpa mendalami, memahami. Nah ini betapa banyaknya nanti ragam sholat itu. Atau malah kita menjadi orang yang ke-11 untuk melakukan beragam yang berbeda dengan yang 10 yang ada kan gitu. Nah tentu saja dalam hal ini tadi kembali bahwa kita hanya berusaha dan terbuka gitu. Kita akan berpikir secara terbuka dari manapun siapapun asal bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Nah kenapa kita tidak mau menerimanya? Karena pada prinsipnya setiap kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Nah ini yang pertama. Jadi syarat. Jadi syarat itu menetapkan sah atau syarat itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan sesuatu itu bukan bagian dari sesuatu yang disahkannya. Yang kedua kalau rukun. Nah sebaliknya, rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan sesuatu itu bagian dari sesuatu yang disahkannya. Contoh misalkan apa saat rukun sholat? Rukun sholat itu takbiratul ihram misalkan. Nah, Allahu Akbar itu adalah rukun sholat. Berarti sholatnya sah atau tidak? Kalau tidak pakai takbir tidak sah. Nah, kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun sholat. Nah takbir itu menentukan sahnya sholat dan takbir itu bagian dari sholat. Nah sehingga kalau kita mempelajari sholat berarti akan terkumpullah di dalamnya rukun-rukunnya. Gitu. Tapi tidak cukup hanya sekadar rukun saja. Masih ada satu lagi tadi syarat. Apa syaratnya? Wudu. Berarti kita pun harus belajar wudu karena wudu akan menentukan sahnya sholat. Di zaman Rasul itu ada orang yang dia berwudu, lalu setelah berwudu Rasul kemudian berteriak. Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar. Sampai 3 kali. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Jadi Rasul berteriak mengatakan celaka. Wail. Wail itu neraka. Jadi wail itu satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Sehingga kata Rasulullah, kalau gunung di dunia ini dimasukkan ke lubang itu ladabat, kata Rasulullah, maka hancur dalam sekejap karena begitu dahsyatnya. Tapi kan kata wail itu seperti kecil itu ya. Padahal dalam Quran ada wailun lil musallin, ada wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin. Ada istilah narakawel ya. Istilah narakawel. Nah Rasul mengatakan wail, celaka bagi tumit-tumit. Nah ternyata apa yang maksud dengan celaka dengan tumit? Tentu saja yang dimaksud bukan tumit yang celaka, tapi maksudnya seluruhnya. Gitu. Tapi berkaitan dengan
ada yang wudhu tapi tumitnya tidak terbasuh air gitu. Min dufrin katanya sebesar kuku lah gitu. Jadi sedikit kecil gitu. Ya memang kalau kita perhatikan kan dalam berwudu itu kadang bagian kaki menjadi bagian yang seperti kurang begitu diperhatikan. Ya, jadi kalau wajah itu besar, tangan besar, tapi kalau kaki padahal sebenarnya kualitas antara wajah, tangan dengan kaki sama. Fagsilu wujuhakum berarti dicuci, aydiyakum dicuci, arjulakum kaki juga dicuci. Kenapa ada perlakuan yang berbeda misalkan gitu? Nah itu. Jadi kebayang kan kalau wudunya, berarti kalau wudunya kata Nabi celaka, wudunya sah tidak? Tidak sah. Sekarang bagaimana sholatnya? Tidak. Nah, kan gitu masalahnya. Gitu. Nah berarti bicara tentang sholat berarti juga bicara tentang syaratnya yaitu wudu. Berarti harus diperhatikan. Kemudian katakanlah wudunya itu sudah selesai, sudah beres. Kemudian sudah sah wudunya, lalu dia kemudian sholat. Nah kalau wudunya sudah beres, sudah sah sesuai dengan ketentuannya, karena di dalam wudu juga ada rukun-rukunnya dan juga ada syarat-syaratnya gitu ya. Katakanlah wudunya sudah selesai dan memang sudah selesai kita bahas tentang wudu gitu. Kemudian sholat. Nah ternyata Rasul juga pernah menegur orang yang sholat kan gitu. Itu kan dalam hadis nanti ditemukan ada Rasul sedang duduk itu di nahiyatul masjid, kira-kira ya pinggir masjid lah. Tiba-tiba muncul seseorang, orang itu sholat, begitu selesai orang itu menemui Nabi dan mengucapkan salam. Nabi menjawab salam orang itu dan mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi karena kamu itu belum sholat. Padahal sudah sholat kan gitu. Jadi orang itu berarti tidak masalah dengan wudunya, tapi bermasalah dengan sholatnya kan gitu. Jadi syaratnya sudah terpenuhi, tapi ternyata dia dianggap oleh Rasul lam tusalli, kamu belum sholat. Padahal orang itu sudah melakukan sholat. Nah, yang lebih mengagetkan lagi adalah lalu orang itu kemudian sholat lagi. Berarti orang itu tidak wudu lagi, tapi sholat lagi. Sholat lagi, selesai, kata Nabi, sholli, irji, sholli, Pak Inaka, balik lagi kamu, karena kamu itu belum sholat. Balik lagi, sholat lagi, sampai 3 kali, dan tetap saja Rasul mengatakan, kamu belum sholat. Lalu orang mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepada saya. Jadi, ya Rasul, saya sudah berusaha untuk melakukan sholat, tapi tetap masih salah sholat itu. Alimni ajarkan. Nah, Rasul kemudian mengajarkan. Di antaranya adalah di situ ada kalimat kalau kamu ruku maka janganlah mengangkat dari ruku hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu itu tumainah rukunya. Kalau kamu sujud maka jangan dulu bangun dari sujud hatta tatma'inna sajidah. Nah, berarti salah satu rukun sholat itu adalah tumainah kan begitu. Berarti tumainah itu bagian dari rukun sholat. Mungkin orang itu tidak masalah dengan bacaannya gitu. Rasul tidak mempersoalkan bacaannya karena bacanya sudah benar. Tapi orang ini tidak tumainah gerakannya. Baru dia ruku sudah naik lagi. Belum juga naik sudah turun lagi. Baru kena naik lagi. Jadi begitu sholatnya. Jadi harus ada itminan. Jadi itminan itu dia tenang gitu. Jadi samiallahu liman hamidah. Nah, itu kan. Sampai kemudian tulang-tulang itu kembali ke asalnya gitu. Kemudian ketika ruku itu lurus gitu. Sampai kata para sahabat seandainya disimpan gelas ini di punggungnya itu tidak akan tumpah karena begitu lurusnya dan diam dulu gitu. Kemudian ketika sujud itu kan ada 7 tulang yang harus kena di sujud ini. Kemudian harus tenang dalam sujud. Kemudian dia duduk. Nah, duduknya pun harus tenang. Jadi itu ada itminan dalam gerakan-gerakan itu. Nah, berarti orang itu wudunya sudah benar, sah, tapi dalam rukunnya itu sholatnya ada persoalan. Nah, inilah yang akan kita nanti bahas gitu, secara pelan-pelan karena amal inilah yang paling kita andalkan ya. Zakat itu mungkin sekali-kali, saum juga ya sebulan sekali sebenarnya. Tapi sholat itu setiap saat. Nah, ini yang harus tetap kita perhatikan. Kemudian anggaplah orang itu sudah rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Nah, pertanyaannya, apakah kalau rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, lalu akan diterima amalnya? Nah, ini adalah hal yang berbeda.
Jadi hal yang berbeda. Nah, berkaitan dengan diterima atau tidak itu ada 3 hal sebetulnya, ada 3. Tapi yang satu saya tidak akan kita bicarakan, karena yang satu itu syarat yang utama adalah iman. Karena iman itu ini berkaitan dengan amal secara umum. Jadi amal secara umum tidak akan diterima kalau tidak ada iman. Gitu. Karena iman itu menjadi dasar dari semua amal. Gitu. Walaupun amal itu baik dalam pandangan manusia, bahkan mungkin mendapatkan penghargaan, gitu kan? Dari amal itu kan ada yang Nobel dan segala macam lah, itu yang disiapkan untuk menghargai karya manusia. Tetapi bagi Allah itu ternyata bukan itu. Walaupun baik dalam pandangan manusia, dapat penghargaan, tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan itu kasarot kata Allah. Itu seperti fata morgana. Jadi seperti fata morgana. Memang persis seperti air itu kan. Bikiatin seperti air riak-riak, tapi ketika didatangi tidak ada. Karena itu bukan air, hanya fata morgana. Jadi kalaupun dia dapat apresiasi, dapat hadiah, itu hanya fata morgana saja, hanya di dunia saja gitu. Tapi di akhirat itu tidak ada. Nah, padahal kalau sudah dengan iman itu sekecil apapun oleh Allah akan dihargai, gitu kan amal. Nah itu sudah karena kita sudah ada di dalamnya dan yang akan kita bicarakan adalah tentang sholat. Artinya sholat itu pasti sudah beriman. Gitu ya. Nah syarat yang keduanya adalah harus ikhlas. Gitu. Jadi amal itu tidak akan diterima walaupun rukun syaratnya sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Tapi ketika diterima atau tidak ada syaratnya. Apa? Satu adalah harus ikhlas. Nampak ikhlas, jadi masih dalam ikhlas. Apa ikhlas itu? Ya ikhlas itu secara bahasa dari kata kholas. Itu artinya murni. Ya, di salah satu ayat Al-Quran ada surat apa itu? Jadi kholison. Jadi kata Allah kalau kita perhatikan bahwa air susu itu ada di dalam perut binatang itu bercampur antara darah dan kotoran. Kira-kira air kalau sudah bercampur darah kotoran seperti apa air itu? Ya mungkin ya warnanya ya baunya. Tapi kata Allah susu itu ada di dalam perut itu bercampur antara darah dan kotoran. Tapi ketika keluar itu kholison sa'igun syadid. Dia akan keluar dengan kholison murni, tidak tercampur dengan darah betul itu. Tapi akan keluar dengan murni, bahkan sa'igun syadid itu akan menyegarkan ketika diminum. Jadi air itu tidak harus ditahan dalam bentuk air mah, susu tidak sapi naga itu. Padahal susu murni dari darah yang kotoran campuran. Nah itu dalam Al-Quran, ya. Jadi Allah ingin menjelaskan tentang kata apa yang kita ambil dari ayat itu adalah kata kholisnya itu, yang kemudian berkembang nanti jadi ikhlas. Nah berarti ikhlas itu adalah amalan yang tidak terkontaminasi, tidak tercampur. Jadi amal itu murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ikhlas itu adalah, nah ini orang yang paling ditakuti oleh setan. Jadi setan itu ternyata tidak mampu untuk berhadapan dengan orang-orang yang mukhlasin. Mukhlisin dalam Al-Quran illa ibadah kalau mukhlasin. Mukhlas dalam arti ya orang yang ikhlas itu. Memang setan itu kan luar biasa kan, goda manusia itu. Satu akan menghalangi jalannya. Kalau lewat jalan itu dirusak amalnya kan gitu. Atau ditaswif akan menunda-nunda. Kalaupun kita dikerjakan rusak. Kalau tidak dirusak hari itu, mungkin besok, setahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu bisa saja begitu. Jadi hari pertama, cempewe kan gitu, karena ikhlas. Misalkan ada orang yang sedang bangun masjid, kemudian dia nyumbang lagi ngajar, mengakuti ngajar supaya, wah lu apa lu, nyimpan apa, ya pintu jati yang ada cepat malam-malam dipasang, besok pasti tinggal wah sementara yang dewe kalau kan gitu. Nah lalu banyak orang bicara yuk bangun masjid mana yuk HDG ciwe nggak ayo lah ayo pasang nasi seluruh ya maksudnya masa banyak orang bertanya kagum gitu dengan itu cek panitia duh kesana duka pisah ada itu hamba Allah tiba-tiba ya hamba Allah gitu tidak mau menyebutkan orangnya karena takut ketahuan orang lain. Wah banyak orang muji bagus di dunia dan amun kurang apa jadi patut kisah orang pesan jangan 7 bae makan gitu. Bisnisan nah itu zaman begini teh kan geus hatena teh geus tetap bertahan gitu.
karena tidak ada yang ngaku, ayo nu ngaku saurang. Di abdi cenah teh. Di abdi cenah teh. Tapi dia langsung nyelak ke. Mau di order atau gitu ya? Akhirnya kan ngomong kok, nah di saya. Saya. Klaim-klaim aja. Kadang penting peuting dan kadang. Nah, jadi bisa saja kan begitu. Bisa saja ketika itu mungkin dia masih bisa menjaga. Tahu kemudian bisa saja kan gitu. Pada saat kata Allah kan latu tilu sodako itu bil mani wal ada. Jangan kau batalkan sodako itu dengan mani, dengan menyebut-nyebut gitu. Ya, pada akhirnya kan kadang-kadang kalau sebut-sebut juga ada perasaan. Itu yang harus dijaga. Wal ada, apalagi sambil menyakiti orang yang menerima. Mana yang dapat urang tulungan, nah itu teh bisa menyebabkan orang tersinggung. Maka kata Allah itu tubtilu sodaqat itu berarti kamu sendiri yang membatalkan, yang mengcancel amal. Nah itu adalah bagian dari operasi setan kan gitu. Jadi setan itu akan terus gitu. Nah kalau sudah tingkat mukhlasin, nah setan itu gerakan. Apa mukhlas? Apa ikhlas itu? Saya temukan ikhlas itu adalah dalam definisi ulama al-ikhlas wa tasfiyatul amal min syawa'ib syirk. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan amal dari kotoran-kotoran syirik. Nah, syirik itu kan nanti ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Nah, syirkul asghar itu adalah riya itu namanya. Bahkan Nabi mengatakan inna akhwafa, sesuatu yang paling aku takuti adalah syirkul asghar, yaitu riya. Ada dua ya, riya dan sum'ah. Jadi kalau riya itu sesuatu yang berkaitan yang dapat dilihat, gitu. Itu riya dari kata ro'a yaro. Misalkan gerakan atau memberikan atau diposting, atau itu kan riya. Jadi kelihatan. Gitu. Jadi berusaha dia ingin memperlihatkan. Gitu. Karena takut dianggap sebagai orang yang tidak bersedekah, maka dia pun kan sekarang kadang-kadang begitu ya. Jadi ada istilah kalau makanan itu katanya sekarang itu kalau dulu itu dinikmati tapi tidak didokumentasi gitu. Kalau sekarang didokumentasi walaupun kadang-kadang tidak dinikmati kan. Nah, sekarang itu katanya begitu kan. Nah, amal juga kadang-kadang mungkin begitu gitu ya. Jadi diperlihatkan sedemikian rupa, setelah itu dia dicopot tadi kan. Itu salah. Diberikan, setelah diberikan banyak, kemudian sudah pulang diambil lagi, itu bisa jadi kan. Jadi nah, jadi ikhlas itu adalah itu. Jadi kalau sum'ah itu adalah berkaitan dengan amal yang tidak kelihatan. Nah, karena tidak kelihatan, maka diceritakan, diperdengarkan sum'ah. Dan kata samia diperdengarkan. Seperti kita menceritakan sholat malam kita. Wah, pokoknya mah penting tadi menyasani tahajud deh. Coba kalau tidak diceritakan kan siapa yang lihat tahajud kita? Tahajud penting tadi mah. Berpikir kita bisa celik kata sajadah dalam dipeuleuh sakit dari lahir. Bayangkan. Jadi ditambahan lagi dengan ngawadul kan gitu. Ya. Jadi kenapa dia menceritakan? Tentu saja amal itu tidak kelihatan, tapi dia berusaha untuk memberitahukan. Tapi itu bisa dengan niat. Nah, dengan niat supaya jangan disangka, jangan dikira bahwa saya ini bukan orang yang tidak pernah sholat malam. Jadi dia berusaha. Nah, hal-hal seperti ini termasuk yang bisa membatalkan amal. Apalagi kalau syirkul akbar itu apalagi. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar Allah menjelaskan kata Allah la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka pasti amal-amal kamu itu akan hancur, akan batal. La takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang yang paling rugi. Nah itu kalau syirkul akbar. Jadi kalau syirkul ya karena syirik itu artinya ada menyertakan sesuatu, dan sesuatu itu pasti makhluk kan gitu ya. Karena prinsipnya Allah sebagai wali, selain Allah adalah makhluk. Makhluk itu apa ya? Makhluk itu macam-macam, bisa benda mati, bisa benda hidup. Benda hidup itu bisa macam-macam kan itu. Kan kadang-kadang ada orang yang mengangkat derajat makhluk disejajarkan dengan Allah sehingga seperti berserikat Allah itu dengan sesuatu, itulah syirkun gitu. Nah, itu bisa macam-macam kan, bisa dengan
benda-benda kan itu, benda-benda itu diyakini, maka ketika meyakini melebihi dari semestinya keyakinan itu, ya kalau batu itu untuk batu sekadar untuk menguatkan bangunan kan itu adalah fungsinya seperti itu. Tapi kalau lebih dari sekadar fungsinya, nah itu sudah diangkat derajatnya kemana? Ke derajat kholik. Nah makanya Allah sangat tersinggung kalau ada makhluknya yang kemudian disejajarkan dengan dia. Mungkin makhluk itu dianggap punya keistimewaan kelebihan, sehingga seharusnya kata Allah makhluk-makhluk itu menjadi tasbih. Jadi tasbih itu adalah untuk menyeberangkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya makhluk itu menjadi bagian wasilah yang akan menyampaikan kita. Jadi kalau kita kagum dengan makhluk itu, jangan kemudian makhluk itu dipatungan. Harusnya kita kagum kepada yang menciptakan makhluk itu. Wah, komputer hebat gitu ya. Komputer itu kemampuannya seperti ini. Siapa yang membuat komputer itu? Kan manusia kan itu. Jadi sebenarnya kalaupun lebih yang hebat siapa? Manusia atau alat yang diciptakannya? Kan harusnya begitu. Tapi orang kadang terkagum dengan karyanya, bahkan ditempatkan melebihi dari seharusnya. Itu syarat pertama. Jadi memang harus ikhlas. Bahkan kata Fudel bin Iyad itu kalau beramal untuk manusia syirkun, kalau meninggalkan amal karena manusia itu riya gitu. Misalkan saya mau lain terhayang sholat berjamaah gitu, sehingga dianggap riya gitu. Nah sehingga dia meninggalkan amal itu, kata Syekh Fudel bin Iyad, justru meninggalkan amal karena manusia itulah riya itu namanya gitu. Jadi beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang harus tidak mudah gitu kan, tapi bukan mustahil. Itu harus dilatih terus sampai kita amal itu adalah, apalagi amal-amal yang memang tidak ada kaitan dengan manusia. Seperti sholat misalkan, apa hubungannya dengan manusia? Kenapa harus kemudian manusia dilibatkan dengan amal itu? Sehingga ya kalau sodako itu kan mungkin ada kaitan dengan manusia, tapi kamu sholat, tapi ya setan namanya juga Pak gitu. Sholat pun bisa saja kemudian diusahakan supaya orang itu kemudian riya. Ini satu yang pertama berkaitan dengan diterima atau tidak. Yang kedua, amal itu diterima kalau mengikuti sunnah Rasul. Al-mutaba'ah di sunnah Rasulullah. Berarti ikhlas karena Allah satu ketemu. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, dengan apa yang dicontohkan Rasul, itu pun amal itu tidak akan diterima. Amal itu sudah sesuai, katakanlah sholat itu sudah sesuai, artinya sesuai dengan dalil-dalilnya, gerakannya sudah sesuai. Tapi tidak ikhlas melakukannya, tidak akan diterima. Ikhlas karena Allah, tidak karena siapapun, tapi dia mengabaikan tentang kaifiatnya, tentang caranya, itu pun tidak akan diterima. Nah, kalau berkaitan dengan Rasul itu, mengikuti Rasul, mencontoh Rasul itu kan para ulama membagi tiga dari dalam pribadi Rasul itu. Satu ada yang berkaitan dengan disebut jibiliyah, kedua disebut dengan to'ah, ketiga disebut dengan kurba. Jadi mencontoh Rasul itu juga tidak asal apa yang dilakukan Rasul, tapi kemudian oleh para ulama itu dibagi lagi. Ada jibiliyah. Apa jibiliyah? Jibiliyah itu adalah berkaitan dengan mungkin adat gitu. Adat atau kebiasaan atau kemanusiaannya. Apa contohnya? Misalkan makan kurma misalkan gitu. Kalau makan kurma itu termasuk sesuatu yang biasa ada ketika itu, atau baru ada setelah Nabi Muhammad jadi nabi? Sudah ada. Jadi sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, kurma belum ada. Sudah ada. Berarti makan kurma itu termasuk jibiliyah. Jadi Pak, jibiliyah itu adalah berkaitan dengan adat istiadat yang sudah ada walaupun dia belum menjadi Rasul. Pakaian Rasul apa kira-kira ketika, atau pakaian orang Arab ketika itu apa kira-kira? Jubah. Nah, jadi kalau jubah itu sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul sudah ada belum? Sudah ada. Kira-kira Abu Jahal pakai celana jin atau pakai jubah ketika itu? Nah, gitu. Nah, berarti pakai jubah, makan korma itu termasuk jibiliyah. Ya, jibiliyah. Artinya sesuatu yang memang ketika itu pun sudah ada. Gitu.
Jadi jangan kemudian makan kurma itu sunnah, makan bala-bala itu bid'ah misalkan. Jadi tapi jangan berpikir begini, kenapa Rasul makan kurma? Ya karena Rasul ketika itu ya lahirnya di situ. Tapi kalau Rasul itu di Permata di sini, di Pesona, nah pasti gehu. Gitu ya. Sile, makan gehu sunnah, makan kurma bid'ah. Jadi berkaitan dengan pakaian, misalkan berkaitan dengan apa ya yang sudah ada ketika itu. Nah, cuma nanti Rasul akan mengajarkan bagaimana cara makan, misalkan makannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul sudah ada nggak Bismillah? Makan tangan kanan misalkan sudah ada belum? Belum ada ketika itu. Mungkin orang makan biasa pakai tangan kiri, kemudian tidak pakai Bismillah. Nah, lalu Rasul kemudian diutus oleh Allah dan Rasul mengajarkan cara makan kurma itu pakai tangan kanan. Berarti bukan kurmanya. Tapi kan kurma lebih bagus daripada bala-bala. Jangan bicara tentang kesehatan, itu hal lain. Itu hal lain gitu ya. Itu bisa kita bahas tentang manfaat kurma, itu hal lain. Tapi kita bicara tentang apakah jangan sampai kemudian ada pikiran dalam kita menikah minder makan gehu jeung bala-bala karena enak bikin kurma gitu. Nah, jadi kan sebetulnya bukan di situ. Misalkan kendaraan ketika itu apa yang digunakan? Unta. Siapa yang naik unta ketika itu? Apakah Rasul saja? Tidak. Yang lain juga pakai unta. Berarti unta itu bukan sunnah. Nebikan kamu pun unta, misalkan di dia. Paksakan untuk unta lantaran hayang jika Nabi misalkan. Nah padahal Nabi, bagaimana cara Nabi naik unta misalkan? Bagaimana doa apa yang dibaca oleh Nabi? Nah kan itu. Berarti kendaraannya bisa unta, bisa angkot kan itu. Bisa angkutan bermodal, bisa angkutan bermotor gitu ya. Aja kan gitu ya. Tidak masalah angkutannya. Jadi berkendaraan itu yang sunnah itu seperti apa? Ya itu doanya kan. Doanya malah kita tidak pernah melakukan. Berkali-kali naik kendaraan, punya kendaraan, tapi sunnah berkendaraan malah kita ambilkan tinggalkan. Nah jadi mengikuti muwafaq mobil kita di sunnah itu juga harus cerdas memahaminya. Jadi jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak bersih. Itu hanya bagian dari jibiliyah saja. Nah, sehingga kemudian merasa ini yang paling benar, ini yang paling sunnah. Padahal itu bagian dari sesuatu yang sebelum Nabi ada pun itu sudah ada. Nah baru disebut sunnah itu kalau sebelum Nabi itu tidak ada, dan ketika Nabi Muhammad diputus oleh sebagai Rasul dan Rasul mengajarkan berdasarkan wahyu, nah itulah yang kemudian menjadi at-ta'ah yang harus ditaati, yang harus diikuti. Gitu. Nah, jadi kalau tadi makan kurma itu adalah jibiliyah. Lalu Rasul mengajarkan tangan kanan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bagian at-ta'ah yang harus diikuti. Dan kalau kita mengikutinya kita dapat pahala. Kalau hanya makan kurmanya tidak dapat pahala. Itu kan lebih sehat. Jangan bicara tentang sehat. Itu pasti. Gitu kan. Karena sudah diteliti. Dibandingkan dengan bala-bala. Mungkin belum ada penelitian tentang bala-bala. Air zam-zam itu kan bagus. Pasti dari sisi aspek kesehatannya. Tapi bagaimana Rasul mengajarkan cara minum itu? Pakai tangan mana? Doa apa yang dibaca? Kan itu kan bukan persoalan makanannya. Tapi caranya yang harus diperhatikan, karena tata cara itu bisa jadi baru ada setelah Rasul menjadi Rasul. Nah, itu harus dipilih dulu. Nah, ini jibiliyah, sehingga kita tidak serampangan. Justru hal yang penting malah diabaikan, tetapi yang tidak penting justru malah diperdebatkan atau malah itu yang dibesar-besarkan. Nah ini berarti amal itu diterima kalau sudah sah. Belum tentu diterima. Kalau amal itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi dan dilakukan dengan ikhlas, diterima? Ikhlas. Amal itu sudah sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan amal itu sudah terpenuhi, misalkan sudah ikhlas melakukannya, sudah sesuai dengan sunnah Rasul dalam melakukannya. Kira-kira amal itu diterima atau tidak? Pasti diterima. Karena tadi ada iman. Oh iman dari awal. Iya sudah, kita sudah mesti itu pasti diterima.
Nah, kemudian apakah amal itu kalau sudah sah, sudah sesuai, apakah akan mendapat pahala? Dapat. Ya. Kan tadi rukun syaratnya sudah. Kemudian dalam melaksanakannya sudah jelas, sudah sesuai dengan yang dicontohkan. Dapat pahala? Dapat. Pasti dapat. Nah, hanya persoalannya ketika kita dapat pahala, apakah pahala itu untuk kita atau malah ngeplos pahala itu? Nah, ini juga harus kita pikirkan. Karena kata Rasul ada orang yang muflis. Rasul bertanya, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasul, "Tahukah kamu siapa al-muflis?" Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflis tina man la dirhamalahu wala mata." Orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut, tidak punya harta, tidak punya uang. Nah, itulah muflis. Jadi sangat material. Dari para sahabat memahaminya yang berkaitan dengan materi. Karena istilah muflis itu mungkin seperti itu. Tapi kata Rasulullah bukan. Kata Rasul, "Inna muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Kata Rasulullah, orang yang muflis itu adalah orang muflis dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat itu dengan membawa amal yang banyak. Amal apa? Amal sholat, amal saum, amal zakat. Mungkin amal yang lain juga. Wah, angka ribu amal, pokoknya banyak amalnya. Gitu. Ya, sebagai amal yang diterima karena sudah memang terpenuhi, gitu kan. Rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan syarat amal untuk dipenuhi, sehingga dia yaumul qiyamah itu banyak sekali membawa amal. Tapi kata Rasulullah, wayati korsata mahal. Tapi orang ini ketika hidupnya dia memaki yang ini, wakoda bahada menuduh ini, wakala malahada memakan harta ini, wasapakan damahada menumpahkan darah ini, wadorobahada memukul yang ini. Jadi ketika hidupnya itu penuh dengan perilaku-perilaku yang tadi. Jadi sholatnya bagus, tapi lisannya dia tidak bisa menjaga lisannya, sehingga mudah memfitnah orang, mudah menuduh orang, gitu, memaki orang, bahkan mengambil harta orang, bahkan bukan haknya, kemudian memukul orang, temperamen mungkin dan seterusnya. Nah, kata Rasulullah, lalu orang-orang itu datang, orang-orang yang didolimi itu datang. Mungkin ketika di dunia saya dimaki-maki, saya diam. Kenapa? Saya tidak berani untuk melawan. Ada yang dipukul ketika itu sakit, bukan hanya sakit pukulannya, tapi sakit hati, tapi tidak berani untuk membalas. Nah, maka pada waktu itulah Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kata Rasulullah, ketika itu orang datang meminta, dan ketika itu pada hari itu kata Rasulullah, kalau sekarang ada istilah memulihkan nama baik atau ganti rugi dengan sekian. Nah, pada saat hari itu adalah hari di mana tidak lagi berguna malun wala banun, harta dan anak itu sudah tidak, nama baik itu sudah tidak dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan ketika itu? Pahala dan ingin terlepas dari dosa. Nah, maka kata Rasulullah, payut tohada min hasanati. Maka sebagai kompensasinya, kebaikan yang banyak itu diberi untuk membayar yang ini. Sudah selesai. Datang lagi. Ini berikan lagi. Datang lagi, gitu. Sudah lupa zaman didolimin. Ada 250 juta. Jadi ada 250 juta orang itu yang pernah didoliminya kan gitu. Kemudian kata Rasulullah, wahada min hasanatihi fa'in faniyat hasanatuhu, sampai habis. Jadi tadi bawa amalnya banyak, tapi terus untuk membayar dari orang itu habis semuanya, tapi qabla ayyubdo bin ma'alahi, tetapi persoalan belum selesai gitu. Jadi amal sudah dikeluarkan untuk bayar, tapi yang untuk masih banyak. Nah, kemudian ya masih yang banyak, akhirnya kata Rasulullah, uhidamin khotoyahum, akhirnya karena kamu tidak bisa membayar dengan kebaikan, maka ini dosa-dosa saya. Berikanlah dosa-dosa dia kepada orang itu. Karena ketika itu orang sudah tidak peduli kan, kata dalam Al-Quran itu, yaum yaqimu makum min ahli, orang akan lari dari saudaranya, dari orang tuanya. Ya, kalau sekarang kita masih bisa saling memperhatikan, tapi ketika itu likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Jadi masing-masing punya urusan yang menyibukkan dirinya, sehingga dia akan mementingkan dirinya sendiri.
Nah, tidak peduli dengan siapapun gitu. Kalau sekarang di dunia ya kita pasti sangat peduli. Jangankan dengan orang yang paling dekat, orang yang paling jauh di Cianjur pun kita ikut memikirkan bagaimana. Atau sekarang yang baru di Sawadadap gitu. Nah, itu kan masih bisa saling perhatikan. Tapi ketika kata Rasulullah, "Faturihat alaih, summa turiha finna." Lalu akhirnya orang itu pun dilemparkan ke neraka. Nah, itu kan sangat jelas itu ya. Dari mulai amalnya yang sah, amalnya diterima, pasti Pak Haji tadi dapat pahala. Tapi ternyata pahala-pahala yang dia bawa pun itu belum tentu akan dinikmati oleh dia. Tapi bisa saja akan menjadi pahala yang lain lewat dirinya. Karena ketika dunia ini tidak. Nah kemudian, kenapa ternyata memang amal-amal itu harus juga bisa dirasakan oleh yang lain. Ya, tapi kalau dulu pernah dibahas juga ini ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul ketika berkaitan dengan Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika turun ayat itu, maka para sahabat itu istilahnya itu ingin bertanya kepada Rasul. Kata para sahabat, dullani ala amal bidah an amin dakhulul jannah. Kata para sahabat, ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya aku akan masuk surga. Kata Nabi, kun muhsinan. Jadilah kamu orang yang muhsin, orang yang baik. Lalu para sahabat mengatakan, kaifa a'lamu anni muhsin. Lalu Rasul, bagaimana saya mengetahui bahwa saya adalah orang yang baik? Jadi ihsan atau berbuat baik itu akan mengantarkan orang ke surga. Tapi bagaimana saya tahu bahwa saya adalah orang baik? Kata Rasul, saljirunaka. Tanyakan saja oleh kamu ke tetanggamu. Gitu. Jadi kalau kamu ingin tahu kamu orang baik, tanya saja ke tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsinun, jika mereka mengatakan kamu orang baik, fa anta muhsin, maka engkau adalah orang baik. Wa in qalu innaka musiun, fa anta musiun. Tapi kalau mereka mengatakan kamu orang buruk, maka berarti kamu adalah orang buruk. Nah, artinya begini, bukan berarti nanti Bapak habis pulang pengajian langsung bertetangga. Ya, karena kan kalau ditanya dia tetangga pasti bingung gitu ya. Orang disebut baik apa? Nyebut goreng tuan gitu. Enak ya sekabelas gitu. Jadi sinir. Nah, apa artinya Pak? Artinya bahwa memang amal itu berarti amal-amal yang seperti sholat misalnya yang kita akan bahas itu. Berarti sholat itu tidak hanya terkait secara individu saja. Berarti sholat itu harus ada nilai sosialnya. Itu. Nah, di kesempatan yang lain misalkan kata Umar bin Khattab itu pernah ada jenazah yang lewat gitu ya. Jadi ada orang membawa jenazah dan Rasul di situ. Lalu ketika jenazah itu dibawa, orang-orang memuji asnam alaihi khairan. Orang memuji dengan kebaikan. Baik, sampai ada yang menangis, ada yang mendoakan karena kematian. Maka Nabi ketika orang-orang mengatakan begitu, kata Nabi, wajib kata Nabi. Nah kemudian lewat lagi ada jenazah yang lain, lalu orang-orang itu sumpah serapah gitu. Wah, mungkin orang mengucapkan alhamdulillah, supaya senang siapa teh, supaya tenang jika namanya lembur teh, tenaga mari berupaya gitu. Nah, ketika orang-orang sebaliknya mencaci maki dan kata Nabi wajib. Para Umar bin Khattab yang dari tadi memperhatikan kenapa Nabi itu selalu mengatakan wajabat. Ini dipuji wajabat, ini dimaki wajabat. Lalu Umar bertanya, ma wajabat. Apa yang dimaksud kalau mengatakan wajabat? Artinya wajib. Wala kata Rasul hada asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Maka kalian tadi memujinya dengan kebaikannya. Karena kalian memujinya, wajabat lahu jannah, maka wajib bagi orang itu untuk mendapatkan surga. Wa hada asnaitum alaihi syarran, belum kau memaki orang yang tadi, fa wajabat lahunna. Kata Nabi, maka wajib dia untuk masuk neraka. Antum syuhadaullah fil ardh, kata Rasul. Kamu adalah para saksi Allah di muka bumi. Nah, makanya kan kemudian suka dipraktekkan. Ya. Jadi
ketika jenazah sudah disiapkan, sholat mau disolatkan, lalu biasanya imam bertanya, ya saya kan gitu. Apakah seperti itu? Walau alam. Tetapi kan juga bingung gitu, banyak orang di jiranana gitu, nyebut saya ada apa, tapi nyebut goreng dia tataki dulu. Saya dikemplang. Nah, maksudnya adalah berarti amal-amal itu memang harus bisa dirasakan manfaatnya. Maka dari sinilah kita harus mulai berpikir bahwa setiap amal yang kita lakukan, amal soleh termasuk sholat yang akan kita kerjakan, itu juga harus ada efek baik yang bisa dirasakan oleh yang lain. Makanya dalam Al-Quran kan sholat itu bisa tanha anil pasal. Jadi ada sholat itu apa efeknya bisa dirasakan secara individu. Kata Nabi kan di surat Al-Baqarah kan dia. Jadi manusia itu gelisah gitu kan, ada persoalan kecil pun itu menjadi masalah. Gitu. Tapi kalau dapat hal yang baik dia cenderung pelit misalkan gitu. Jadi ngadongin wae embung gitu ya kalau sudah dapat untung. Tapi kalau giliran rugi pakai sesuai dieureunkeun gitu. Nah, seurang sebentar meuli itu ngadongin kan gitu. Nah, itu memang cenderung manusia itu labil secara kejiwaannya. Tapi kata Allah illa musolli, kecuali orang yang sholat. Berarti sholat itu harus bisa memberikan efek positif bagi individu. Gitu. Dia lebih stabil, gitu. Dia lebih tenang, gitu. Emosinya lebih terkontrol, gitu kan. Itu berarti sholat ada pengaruh secara personal. Gitu. Tetapi tidak cukup, harus juga berpengaruh secara komunal atau sosial. Nah itulah disebut dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu juga harus bisa mencegah dirinya dari melakukan hal yang fahsya dan munkar. Jadi jangan sampai kejadian ada orang hilang sendal misalkan, atau sampai ada tulisan jaga barang Anda, itu padahal di masjid misalkan. Kan itu ironis gitu. Harusnya tidak ada tempat yang paling aman kecuali di masjid seharusnya. Nah, kenapa ya? Karena sholat itu kan harusnya begitu, tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi makanya kalau ada orang terkabut dengan Islam itu kan sebetulnya harusnya dengan terima kasih. Saya mengamati ya, ikut melihat misalkan Piala Dunia yang di Qatar. Saya kira yang menang itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sudah menampilkan wajah Islam itu yang sebenarnya. Dan ternyata Qatar itu luar biasa. Dia sudah mampu untuk setidaknya memperlihatkan itu. Atau yang paling sederhana misalkan orang masuk masjid itu kan, saya tidak membayangkan bilang diurang kira-kira kumaha dengan pakaian yang seperti itu, dan dia bukan muslim masuk masjid kira-kira kumaha gitu ya. Tapi mereka itu dengan dewasanya mempersilahkan, kemudian menjelaskan, menerangkan, sehingga tidak sedikit orang kemudian kagum gitu. Dan ini bagian dari skenario Allah barangkali gitu ya, ketika Islam di Barat itu diperlakukan seperti itu, difitnah dan seterusnya. Ya subhanallah gitu. Dan Allah menakdirkan Piala Dunia di Qatar dan seluruh mata dunia tertuju ke sana. Orang juga yang berkesempatan datang ke sana. Lalu ditampilkanlah wajah Islam yang sangat ramah itu. Kemudian orang dikasih makanan dan seterusnya itu kan. Kemudian rasa aman itu, dan itu langsung kan mereka memberikan komentar. Ternyata ketika Qatar itu dengan dalih budaya tidak boleh ada Homer di sini, padahal sebetulnya mana tersiratnya di situ Islam sebenarnya itu ya, tapi dia dengan halusnya ini budayanya seperti ini, tidak ada alkohol, dan ternyata diakui gitu, dengan tidak ada alkohol itu tidak ada pelecehan seksual, dan itu dirasakan gitu, mereka begitu nyaman berada di tempat itu. Nah, jadi akhlak ini luar biasa di dalam mungkin itu yang dimaksud dengan tadi gitu, sehingga orang bisa merasakan tentang keindahan Islam itu dalam hal yang sangat nyata dalam kehidupannya, nyata gitu, ramah dan seterusnya. Nah ini yang disayangkan atau yang dimasukkan oleh Rasul, bahwa pada orang yang memberikan kesaksian tentang kebaikannya, sampai gara-gara kesaksiannya itu sampai Rasul mengatakan wajib dia untuk masuk surga. Gitu. Kenapa? Karena ya mungkin tadi orang itu merasakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Saya secara pribadi misalkan mengalami pengalaman seperti itu, ada orang yang meninggal misalkan sampai ribuan orang datang, sampai mereka di sip sholatnya itu kan, habis yang ini datang, yang masuk yang ini, besok ini, dan sampai bisa menangis orang ketika mensolatkan gitu. Dan tidak dibayar gitu. Saya yakin karena memang orang ini sangat berkesan untuk orang itu, sampai dia pun dengan datang dari jauh-jauh dan mendoakan. Nah makanya Rasul pernah mengatakan idza sholaitum, kalau kamu sholat fa akhlis sujuha gitu. Jadi kalau kamu mensolatkan jenazah, kata Rasul, maka ikhlaskanlah dalam berdoa. Nah
Kan pertanyaannya, apakah bisa dipaksa orang harus ikhlas gitu? So kamu kudu ikhlas kan kurang dibayar misalkan gitu. Apakah bisa begitu? So kamu ikhlas kan tidak, ikhlas itu karena harus lahir dari kesadaran sendiri. Nah, apa yang dimaksud? Di satu sisi Rasul mengatakan ikhlaslah kamu di dalam mensolatkan. Sebenarnya itu bagi kita yang hidup, hendaklah orang-orang sampai ikhlas nanti ketika kita mensolatkan. Bagaimana supaya orang ikhlas mensolatkan kita? Jadilah orang yang baik bagi semua orang sehingga orang akan tulus kepada kita. Gitu. Jadi kalau kita tidak pernah bisa berbuat baik kepada orang, mana mau orang kemudian mau sholat dengan ikhlas. Kalaupun mau, biasanya kakak tuh sebenarnya tetangga lah. Coba bayangkan bagaimana amal itu bisa sampai, itu doa itu akan sampai. Kalau orang itu sudah seperti itu, ayolah sudah yuk, amplopan. Bagaimana kalau sudah begitu? Nah maka sebenarnya kan kitalah yang setiap kita harus berbuat baik sekecil apapun. Kata Rasulullah, la tasawfi ma'rufin, jangan kau sepelekan kebaikan, karena bisa saja kebaikan itu kecil dalam pandangan kita, tapi bagi orang yang menerimanya itu pasti sangat berharga. Kan bisa saja seperti itu. Kan ada 3 orang sahabat yang dihukum oleh Nabi karena tidak ikut perang Tabuk, gitu ya, perangan yang sangat penting. Dan ada 3 orang sahabat yang tidak ikut, dan ketika pulang dari Tabuk dan perangnya tidak terjadi, akhirnya Rasul menerima orang-orang yang datang untuk memberikan alasan masing-masing. Dan ada 3 orang yang ketika itu dia tidak berani berbohong, tidak berani berbohong ketika sudah berhadapan dengan Rasul, sehingga tidak bisa selamat gitu. Dan seperti yang lain lainnya dihukum oleh Rasul, dan hukumannya adalah kepirat bahasa orang. Hukumannya itu tidak boleh diajak bicara dan tidak boleh menjauh kalau dia ngajak bicara. Gitu. Jadi tong ditanya, kamu nanya tong ditanya malah saya itu Kesiksa. itu sampai 1 bulan lebih ya. Gitu. Itu awalnya kan begitu ya, setiap orang, dan dia bisa jadi rumah masih ngobrol dengan istrinya, datang lagi perintah, istrinya pun harus menjauh dia. Nah itu kebayang gitu kan, bagaimana ketika dilakukan secara sosial dalam masyarakat seperti itu. Nah itu gambarannya. Jadi, nah itu mungkin bapak-bapak ya yang kita bahas pengantarnya dulu. Jadi kita belum masuk di materi. Kalau sudah bisa, dan insya Allah mungkin kita akan masuk di materi nanti tentang syarat dan rukun sholat. Nah itu ada beberapa poin di situ, ada toharoh, itu kan, dan ada berkaitan dengan waktu. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan. Aku luka ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.